benar. Soalnya ini kita mau ngobrol yang kita bikin chill, tapi jangan sampai kita anggap kecil. Jadi oke. Kita harus ini sambut dengan Takut gua. seru gitu. Iya ya benar kan? benar. Ini adalah sesuatu yang seru sekali untuk diobrolin karena adalah sebuah hal yang lama sekali sudah kita lakukan perlawanan terhadap Hal ini. subjek yang satu ini ya, yaitu stunting gitu guys. Nah, kita tapi nggak cuma belajar bahas soal stunting, kita kedatangan seorang menteri nih di studio Detik Sore. Spesial sekali kita kedatangan Pak Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia. Siap. Selamat sore. datang di Detik Sore, Pak. Selamat sore Mbak Mas Edo dan Mbak Eiza. Eiza. Sore Mas Edo dan Mbak Eiza. Pak Wihaji. Siap. Gimana? Kasih review dong Pak kesan-kesannya? studio kita. Kita semua narasumber yang baru pertama kali datang ke studio ini, kita minta review studio baru kita ini. Pak. Warna-warni. Gimana Pak? Gimana Pak? Dua kata aja. Luar biasa. Wah, Bapak belum ditanya udah dikasih kata-kata hari ini ya Pak ya. Luar biasa. Baru hari dua ini. tuh ya. Enggak, karena begini. Di TV bagus sekali. Oh, aslinya ternyata memang bagus. Oh, alhamdulillah udah deg-degan aja nih ya. Asli. Pak Wihaji, Oke. ini Bapak kan sekarang diamanahkan untuk memimpin sebuah kementerian baru nih Pak. Kita supaya bisa kenal sayang juga sama Pak Wihaji dan teman-teman di Kemenduk bangga. Ini jujur gua sendiri baru tahu kalau singkatan dari kementerian betul. ini adalah Kemenduk Kemenduk Bangga. Bangga. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Cerita deh Pak Wihaji, bagaimana rasanya memimpin kementerian baru ini dan apa aja sih Pak tupoksi dari kementerian baru ini dan tugas yang diamanatkan oleh Presiden untuk Pak Wihaji? Terima kasih Mas Edo dan Mbak Eiza. Kalau persoalan rasa tentu nanti kita lihat sambil berjalan. Tetapi kira-kira begini, saya pernah menjadi kepala daerah. Ya. Jadi tipis-tipis mengetahui suasana kebatinan bagaimana seorang kepala daerah memberikan pelayanan yang terbaik kepada Untuk publik. masyarakat. Yang kedua, karena saya ditugasi oleh Bapak Presiden sebagai pembantu, maka saya berusaha, namanya pembantu harus pandai mengerti apa yang harus dikerjakan sebagai pembantu, baik diperintah maupun tidak diperintah. Contoh misalnya, kamu nyetelika, kamu nyapu, kamu masak, seandainya nggak usah diperintah, saya juga harus kerja. Saatnya nyapu, saya nyapu. Saatnya gosok, saya gosok. Saatnya bersih-bersih, saya bersih-bersih. Kira-kira gitu. Apa hubungannya dengan kementerian kita? Tentu ini kementerian baru. Dulu namanya BKKBN, Ya, betul, Badan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nasional. Sekarang ditambahi yang kita sebut dengan nomenklatur baru namanya Kemenduk Bangga. Benar. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang ngurusi dua hal, satu kependudukan, dua pembangunan keluarga. Kira-kira rasanya gimana? Ya ini bukan perusahaan rasa, tetapi ini pembantu, tentu kita kerjakan. Perusahaan rasa kita nikmati, ini bagian dari amanah, semampu saya kerjakan. Kira-kira gitu Mas Edo. Termasuk juga agendanya bagaimana membantu negara untuk bisa menghapus yang namanya stunting Pak ya. Iya. Ya, salah satu tugas yang mesti saya emban ada PR. PR-nya salah satunya stunting. Tentu di situ ada tugas-tugas yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tapi salah satu yang mesti kita jalankan adalah bagaimana menyelesaikan problem stunting yang cukup lama, yang pasca reformasi, isunya sampai sekarang masih ada, penurunannya tipis-tipis, sudah dikeroyok berbagai kementerian, tapi juga masih tipis. Masih tetap ada. Nah, karena itu bagian dari apa yang harus saya kerjakan. Walaupun sebelum kita bicara stunting, sebenarnya kita ini kan ngurusi kependudukan, ini ngurusi pembangunan keluarga. Kalau kependudukan intinya pengendalian penduduk. Supaya penduduk dikendalikan, maka keluarga berencana bagian dari sistem yang pada waktu itu diwariskan oleh Pak
Profesor Dr. Haryono Siono, ada istilah namanya alat kontrasepsi sebagai media untuk pengendalian penduduk. Tapi yang kedua, pembangunan keluarga. Supaya keluarga bisa dibangun, maka harus berkualitas. Supaya kualitas harus mandiri, kemudian tentram bahagia. Supaya mandiri tentram bahagia harus ada generasi penerus bangsa ini ya orang-orang hebat lah, orang-orang hebat. Orang-orang hebat ya minimal ya standarnya oke, kesehatannya oke, jangan sampai stunting, gizinya oke. Kira-kira gitu. Sebab akibatnya sehingga supaya menjadi generasi hebat yang kita sebut dengan generasi emas, maka kita ditugasi memastikan supaya besok anak Indonesia jangan semakin tinggi stuntingnya. Karena kalau stunting itu kira-kira IQ-nya di bawah 78, tingginya tidak sesuai, berat badannya tidak sesuai, maka mungkin susah untuk jadi host, susah itu kira-kira gitu. Bisa. Susah untuk jadi ASN. Dari semua itu cuma tingginya doang yang kurang, yang lainnya mah oke lah ya masing-masing. IQ-nya pasti kan di atas rata-rata toh. Makanya kita bersyukur kalau alhamdulillah kita tidak stunting. Kira-kira gitu. Semangatnya satu, memastikan anak Indonesia ke depan agar tidak yang kita sebut dengan jangan sampai kita termasuk orang yang stunting. Karena itu kita bersyukur. Syukur kita adalah bantu dong. Ada warga negara sebagai anak bangsa yang hari ini punya potensi terjadi namanya KRS. Apa itu? Keluarga resiko stunting. Nah, kira-kira gitu. Tantangannya apa Pak yang Bapak temui di lapangan atau dari teman-teman? Lumayan. Jadi gini, Mas Edo dan Mbak Eiza, setiap peristiwa ada sebab. Stunting itu bagian yang saya sebut sesuatu yang ada sebab. Alah, sebab itulah tantangan. Salah satunya adalah satu, pernikahan dini. Udah dibikin lagu masih banyak juga kira-kira ya Pak gitu. Salah satu penyebab. Dua, memang asupan gizi. Yang kita sebut dengan nutrisi dan non nutrisi. Sebab nutrisi salah satu mungkin asupan gizinya kurang. Kemudian ada sebab non nutrisi, ada pernikahan dini, ada air bersih yang kurang, ada sanitasi yang tidak ada. Empat sebab itulah yang kira-kira menjadi problem ini harus diselesaikan secara komprehensif karena sebabnya kompleks. Maka harus diurus tidak hanya satu kementerian. Harus berbagai kementerian. Contoh misalnya, oke, asupan gizi, MBG sudah ngasih gizi. Oke, mau dikasih gizi berkali-kali, tapi kalau pernikahan dini masih ada. Kata dokter hampir 80% stunting. Oke, air bersih mohon maaf, air bersih ada. Kemudian sanitasi oke. Pernikahan dini oke. Asupan gizi nggak ada, sebab. Asupan gizi ada, sanitasi oke, tapi tadi pernikahan dini harus semuanya gini, harus komprehensif. Karena itu berbagai kementerian mesti kerjasama. Yang tahun kemarin ada Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan stunting yang melibatkan 23 KL. Kementerian dan lembaga. Pertanyaannya, kok masih banyak? Kok prevalensinya masih tinggi? 21,5%. Berarti ada yang belum pas. Menurut saya, karena itu ke depan mesti kita dua hal. Kita kerjakan secara presisi, kita kerjakan secara disiplin. Siapa, tugasnya apa, di mana, kapan. Biar jelas. Maka kementerian kita apa, Kementerian Kesehatan apa, Kementerian Agama apa, dan jangan banyak kementerian. Kritik kepada kita, stunting kemarin banyak diskusi, banyak seminar, banyak workshop, mana kerjanya. Nah, hari ini insya Allah kira-kira begini bahasanya, kita melanjutkan dan kita sempurnakan. Saya tidak akan menyalahkan, tetapi yang kurang pas kita perbaiki, yang mungkin sudah baik kita lanjutkan. Nah, kira-kira begitulah konsepnya. Pak Wihaji, mendengar penjelasan Pak Wihaji tadi, kita di sini sekaligus kayak kita pengen kasih energi besar buat Pak Wihaji karena tugasnya besar sekali. Betul. Jujur Pak, karena kan dari nomenklaturnya saja kependudukan dan pembangunan keluarga Republik Indonesia gitu. Ngurus kependudukan aja udah ribet banget itu ya. Gitu. Belum keluarga.
Satu persoalan soal stunting saja itu besar sekali, walaupun memang dikerjakan oleh berbagai macam kementerian lintas sektor gitu Pak ya. Tapi bicara soal stunting kan ini juga bagian dari pondasi yang harus diselesaikan untuk bisa membangun generasi bangsa yang lebih baik Pak ya. Betul. Dan soal memberantas ini kan butuh kerjasama yang kuat, harmonis gitu supaya bisa benar-benar terlaksana nih semua program dengan baik gitu. Kalau bicara soal bagaimana stunting ini diatasi dari sisi Kementerian Kemenduk Bangga Pak, apa saja yang dilakukan sejauh ini yang di lapangan Pak? Program-program mungkin atau yang sudah berjalan? Oke, yang pertama kita pernah dapat perpres tentang percepatan penurunan stunting. Saya begini kira-kira, pikiran saya kita jangan tergantung lah dalam tanda petik negara, ya pasti karena kewajiban negara ini adalah urusan negara. Tapi ada beberapa yang dalam hal ini kita mesti inovatif dan kreatif untuk membantu negara tanpa melibatkan APBN. Karena itu kita punya program namanya Genting. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Gerakan Orang Tua Asuh. Gimana tuh Pak? Nah, kira-kira begini. Anti stunting. Saya melihat dari survei bahwa orang Indonesia kan orang paling dermawan sedunia. Betul. Dan orang paling mudah memaafkan. Ya, kira-kira gitu. Dari 82% itu dermawan, itu 63%-nya senang membantu orang yang tidak dikenal. Nah, karena itu ini kan banyak ini. KRS, keluarga risiko stunting. Tapi kan banyak orang-orang kaya nih di Indonesia senang membantu orang yang tidak kenal. Misal ini di Sulawesi Tenggara ada tuh nikel, ada Bu tambang. Tapi ingat ya, di Nusa Tenggara banyak juga itu anak-anak yang punya risiko stunting. Di Papua Pegunungan, di NTT. Tolong dong, mereka hadir, mereka memahami suasana kebatinan ini. Saya meminta kalau bisa jadi orang tua asuh. Apa tugasnya orang tua asuh? Tadi, kalau memang sebabnya itu asupan gizi, MBG tetap oke. Nanti saya cerita tentang MBG. Tapi di luar itu ini kan ada beberapa yang kurang asupan gizi. Hadir dong mereka melalui CSR-nya. Kemudian berarti bentuknya kewajiban? Bukan kewajiban, keminatan dan ketersediaan. Gimana tuh Pak? Jadi ini, kita ada sistemnya, kemudian kita tawarkan mereka, ini problemnya, ini sebabnya, ini solusinya. Jadi bisa jadi opsi gitu Pak. Silakan Bapak milih yang mana. Salah satunya sebab stunting itu asupan gizi. Oke Pak, saya mau membantu asupan gizi khusus untuk ibu hamil 1000 hari kehidupan. Siap. Saya ulangi, ibu hamil dan atau yang lahir 1000 hari pertama kehidupan. Kira-kira ibu hamil atau anak balita yang duta. Duta itu 2 tahun. Kan ada baduta, batita, balita. Kalau lita kan 5, kalau T 3, kalau ini duta. Kalau Mas belakangnya Pak berarti dia vokalis Sheila on 7 Pak. Ya, kira-kira gitu. Di luar konteks ya ini ya. Terus gimana Pak? That's okay. Habis itu tentu dari sebab ini Pak, saya nggak bisa bantu asupan gizi Pak. Saya bisa bantu air, silahkan. Di daerah ini ada sekitar 100 orang di desa tertentu butuh air bersih. Silahkan bantu air bersih. Di sini tidak ada sanitasi, ada 20 orang tidak punya, mohon maaf, WC, MCK. Saya bantu itu, silahkan. Jadi lebih presisi begitu Pak ya? Lebih presisi dan tepat, biar nanti mohon maaf dalam bahasa saya, mending saya menyelamatkan satu manusia itu sama dengan saya menyelamatkan satu generasi. Daripada saya membantu banyak orang tapi tak jelas siapa yang dibantu, sampai kapan, dan seperti apa perbantuannya. Karena itu fokus kita adalah Genting ini, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, kita bantu kepada ibu hamil sampai nanti 2 tahun lah kira-kira gitu. 1000 hari pertama kehidupan. Berarti Kemenduk Bangga memetakan nih Pak ya, tempat-tempat yang bisa disalurkan gitu ya. Di seluruh Indonesia. Dengan apa? Karena apa? Sebab stunting itu. Kedua, setelah 2 tahun menurut dokter, stunting susah disembuhkan. Kira-kira hanya 20% bisa disembuhkan, yang lain sudah tidak bisa disembuhkan. Potensi untuk stunting itu mulai, mohon maaf, hulu sampai hilir. Hulunya itu mulai dari, mohon maaf ya, catin namanya.
calon pengantin. Mau ditarik ke belakang lagi remaja. Karena sekarang ada juga kan program, ternyata salah satu penyebabnya kurang darah. Maka SMA sekarang dikasih tablet tambah darah. Iya, betul. Nah, pertanyaannya mau minum nggak? Nah, itu 1. 2, ternyata Catin ini belum siap. Salah satunya banyak juga yang pernikahan dini. Catin itu calon pengantin. Yes. Nah, calon pengantin. Maka kita siapkan sebelum kamu nikah, kan nanti kamu jadi pasangan usia subur, kamu akan hamil, kita kasih penjelasan dan sebagainya. Maka kita punya kebijakan namanya LC-Mil. Apa tuh? Nanti udah nikah belum? Belum, Nah, Pak. nanti ada dapat LC-Mil. Apa itu? Elektronik siap nikah, siap hamil. Banyak singkatannya di sini, Iya, lumayan iya, ya. iya. Kayaknya harus ada Seru ya. kamus Kemenduk Bangga. Ya, jadi banyak tuh dictionary. Nanti iya, ada iya. tanda tangan saya, oh berarti sudah boleh menikah. Oke. Karena pasti diketahui setelah nikah nanti kamu jadi pasangan usia subur. Iya. Kamu akan hamil. Iya. Kalau hamil maka kamu A, B, C, D. Sebagai apa? Bagi suami tolong dong, jangan ego nanti istrimu akan hamil dan sebagainya. Kira-kira gitu lah. Oke. Banyak Nah, cerita lah. ini ngomongin juga soal genting nih. Berarti kan tadi sudah dipetakan juga siapa yang membutuhkan di mana gitu ya, yang membutuhkan orang tua asuh gitu. Siapa yang bisa menjadi genting, Pak? Banyak. Jadi kalau kita ada kategori, ada korporasi, ada mohon maaf media. Oke. Karena kita punya juga media-media yang siap menjadi orang tua asuh. Yes. Kemudian ada perseorangan, ada NGO. Perseorangan juga Ada. bisa nih ya. Iya. Misalnya kita banyak penyuluh Ya. yang kira-kira 20 orang bersatu iuran untuk membantu misalnya salah satu ibu hamil dalam waktu 1000 hari kehidupan atau 2 tahun ke depan. Kita sudah hari ini saya sudah punya data ada 132.000 anak asuh Oke. yang diasuh oleh 15.000 orang tua asuh. Oh. Ada bupati, Ya. ada direksi, ada korporasi. Misalnya PTPN, Ya. kan korporasi sekarang menjadi salah satu orang tua asuh kita khusus untuk air bersih. Oke. Karena perkebunan beliau kan banyak di Indonesia ini. Di wilayah-wilayah sekitar situ ternyata ada masyarakat yang butuh air bersih. Tolong dong bantu. Nah, beliau sudah bersedia membantu sekitar 6 sampai 7 provinsi untuk air bersih. Kemudian ada juga perusahaan-perusahaan tambang. Tolong dong sekitarmu itu loh masih punya KRS, keluarga risiko stunting, bangun sanitasi. Misalnya Mbak Mas Edo, Mbak Eiza, sorry. Saya Pak namanya, maaf Eiza, ya Pak. Mbak Eiza, saya mau dong, walaupun saya belum merit, tapi saya mau jadi orang tua asuh. Silahkan, kira-kira. Caranya gimana? Ada sistemnya. Nanti panjang. Orang tua asuh ini cuma terminologi aja Pak ya, jadi Iya, orang iya. tua asuh ya, bukan literally jadi orang tua asuh yang dimasukin dalam kakak Enggak, enggak ada. Bukan Terminologi mengadopt saja. gitu. Itu Ya, ya, terminologi ya. aja Ya, ya, sebagai betul. orang tua asuh bahwa saya punya anak asuh sekian dan nanti ada waktunya setelah itu lulus. Nah, sudah. Baik. Kira-kira begitu. Menarik banget Pak programnya si Genting ini. Tapi kerap kali kita ketika berada di lapangan ini nih yang banyak kendalanya Pak Betul. ketika dia diimplementasikan gitu ya. Betul. Bagaimana menjangkau masyarakat untuk bisa teredukasi bagaimana sebenarnya untuk bisa memerangi yang namanya stunting ini Pak. Kayak apa namanya program-program ini yang memastikan di masing-masing daerah nanti siapa, kemudian bagaimana peran dari berbagai macam stakeholder lainnya untuk bisa memastikan ini nih bisa Works terlaksana well. dengan baik gitu Pak. Iya. Gimana Kemenduk Bangga melihat ini Pak? Saya meyakini setiap program dan apapun programnya kalau tidak ada monef pasti gagal. Betul. Saya meyakini 1000%. Apapun programnya kalau tidak ada monitoring, tidak ada evaluasi pasti gagal. Maka di dalam Genting ini ada namanya tim pengendali. Sebagai tim yang nanti ikut mengendalikan kalau terjadi apa-apa yang kita sebut juga nanti punya kewenangan untuk mengevaluasi dan memonitoring. Siapa di dalamnya? Ada kepala daerah, ada Pak Gubernur, kemudian di kabupaten ada Pak Bupati, nanti ada kepala dinas dan sebagainya, di kementerian ada kita menteri. Kira-kira itu bagian dari tim pengendali yang nanti akan mengevaluasi dan monitoring. Misalnya, ini di NTT misalnya, hari ini kita kerjasama dengan 2 perguruan tinggi, Unibra sama Universitas Muhammadiyah Malang ke NTT untuk program Genting. Tapi ternyata di sana ada kendala. Kendalanya apa? Nah, setelah tahu baru perlunya
hasil evaluasi dilaporkan kepada kita, baru kita tindak lanjuti. Jadi prinsipnya kita bentuk tim pengendali. Kalau yang sekarang lagi rame-rame satgas itulah. Ya. Kira-kira Ada gitu. KPI-nya berarti Pak? Iya, ada. KPI-nya apa Pak? Tentu target. Jadi 1 juta anak asuh yang mau kita jadi KPI kita ini 1 juta anak Indonesia. Oke. Nah, jadi KRS, keluarga risiko stunting, target kita 1 juta anak Indonesia Di bawah yang anak asuh tadi. Anak asuh. Oke. Kita sekarang kita kan Februari, Maret, April, November, Desember, Januari, Februari, sekitar 4 bulan, 5 bulan sudah 132.000. Insya Allah sih, saya yakin nanti terpenuhi. Saya yakin terpenuhi. Siap. Amin. Minimal kita menyelamatkan 1 juta anak Indonesia. Betul Pak. Walaupun kalau istilah kita gurunya ya, saya dulu lahir dari bidan desa. Bukan orang kampung ya, saya orang kampung. Orang kampung, kita USDA Pak, Utusan daerah Pak. Orang kampung saya ini lahir ya, dukun desa, bidan desa, tapi dukun bukan bidan. Lahir untuk motong ari-ari dari bambu. Bambu dipotong, habis itu ditali dan sebagainya, nggak ada itu bidan, nggak ada dokter. Makanan juga biasa-biasa aja. Nggak tahu, saya ini stunting nggak? Maksud saya, zaman dulu mungkin belum aneh-aneh. Alhamdulillah kita baik-baik saja. Cuma zaman sekarang barangkali faktornya macam-macam. Ya, challenge-nya lebih banyak ya, faktor makanan, banyak. Kalau kita cerita itu nanti kemana-mana arahnya. Betul Pak. Nanti faktor makanan, faktor hormon, faktor pekerjaan bahkan juga. Itu sangat berpengaruh. Iya. Karena itu nanti berpengaruh pada ini dan sebagainya. Kira-kira begitu. Tapi ya sudah, insya Allah kita hadapi step by step, kita kerjakan semampu kita, tapi outcome-nya jelas, output-nya jelas. Sepakat. Harus ada KPI-nya. Kalau enggak ya, target, untuk apa kita bekerja? Betul. Yang kedua, kita ini negara. Kita ini pemerintah. Betul. Ya harus serius. Nah, kira-kira gitu. Mas Edo. Support besar Pak untuk itu Pak. Karena mau nggak mau stuntingnya harus segera dituntaskan. Kita kan punya target juga menuju Indonesia Emas 2045 Pak ya. Target pertumbuhan ekonomi kita juga cukup tinggi. Lumayan. Tidak senang rasanya kalau misalnya kita target pertumbuhan ekonomi tinggi tapi masih ada ketimpangan begitu di dalam penduduk kita. Betul. Makanya stunting ini harus segera diatasi. Salah Pak, satunya. Terus. Nah, kemudian dari ini kan sebetulnya KPI-nya lumayan tinggi gitu ya Pak ya, lumayan besar juga dan diperlukan banyak kolaborasi. Nggak cuman soal lembaga dan kementerian aja, tapi di sini juga diajak ya masyarakat Indonesia atau kelembagaan juga untuk berpartisipasi bahkan untuk menjadi NGO juga. Bahkan NGO juga gitu Youth untuk development juga. Untuk menjadi genting itu tadi atau orang tua asuh gitu. Bagaimana Pak cara Bapak untuk bersama dengan rekan-rekan di Kemenduk Bangga untuk mengajak kita bergabung menyatukan kekuatan untuk mencegah stunting bareng-bareng gitu. Oke, tadi saya jelaskan kan bahwa orang Indonesia ini dermawan. Yang kedua, hari ini masyarakat Indonesia butuh trust, butuh kepercayaan. Supaya percaya, kira-kira kita ini menjelaskan apa adanya, apa yang terjadi, apa yang diharapkan, apa yang mau dibantu. Kemudian kedua, apa yang kita jelaskan itu nyata, sehingga dalam hal ini adalah mereka calon orang tua asuh itu punya trust. Ya, kalau trust maka kita yakinkan bahwa data menjadi kekuatan kita. Yes. Karena mohon maaf, tetap I love my country. Tapi kira-kira kalau kita nggak baik-baik, nggak benar datanya, nanti masyarakat kita ini kritis-kritis loh. Jangan sampai kita ini hanya simbolik, hanya launching, habis itu finishing. Karena itu yang paling penting adalah kita mampu meyakinkan dan memberikan kepercayaan. Yang kedua, begini, stunting itu kan sebab saja. Semangatnya satu, memastikan generasi penerus kita jadi orang-orang hebat. Hari ini Bapak Presiden kita sangat fokus dan concern terhadap program-program menyiapkan generasi penerus, pengganti kita satu saat. Maka MBG itu bagian dari program beliau yang serius. Dan salah satu program MBG ini adalah MBG khusus ibu hamil dan menyusui serta balita di luar PAUD. Artinya apa? Apa yang kita sebut stunting itu sebagai daya ungkit saja. Daya ungkit sebab
Tapi semangatnya adalah memastikan supaya anak Indonesia besok itu hebat-hebat, cerdas-cerdas, IQ-nya di atas rata-rata, di atas 120. Maka syaratnya asupan gizi. Nanti kalau ditarik ke belakang, ekonominya harus bagus. Bonus demografinya harus kita betul-betul manfaatkan. Tidak hanya masalah bonus kuantitatif, juga bonus kualitatif. Nah, kira-kira gitu. Banyak, tapi semangatnya adalah menciptakan generasi penerus Indonesia. Nah, kira-kira itu semangat kementerian kita ini adalah memastikan bagaimana orang Indonesia ke depan, orang-orang hebat, orang-orang pinter, orang-orang cerdas seperti host hari ini. Nah, kira-kira gitu. Amin. Luar biasa. Amin, 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 Dibilang amin. sama Pak Wihaji kita terbang ya bisa. Betul kan. Insya Allah kan nanti ke depan keren, ke depan oke. Dan itu menjadi semangat dari kementerian kita. Kalau dikupas lagi pasti banyak, tapi semangatnya itu, dan ini harus menjadi kolektif, kesadaran kolektif buat kita semua. Dan mohon maaf, saya sebut kementerian kita ini kementerian negara maju. Kenapa? Apa gitu, Pak? Kita ini ngurus investasi manusia, bukan ngurus, mohon maaf ya, kalau ngurus jalan, ngurus jembatan ini. Itu negara berkembang itu. Membangun fisik doang, Pak. Iya, kita ini, saya sebut kita ini kementerian negara maju. Negara-negara maju itu yang dipikirkan adalah kebahagiaan, ketentraman. Maka di negara-negara tertentu nanti dicek ada menteri kebahagiaan. Nah, kita kan menteri pembangunan keluarga. Ini way to go, Pak. Mungkin habis ini bukan Kemenduk Bangga lagi, Kementerian Penduduk Happy. Itu ada di dalam situ. Yang syarat pembangunan keluarga itu namanya keluarga berkualitas ada 3. Tentram, mandiri, bahagia. Jadi ini berat juga beban negara ya untuk memastikan masyarakatnya juga bahagia. Oh iya gitu. dong, harus itu. Ya, insya Allah step by step kita kerjakan supaya host tersenyum, supaya media tersenyum, supaya masyarakat tersenyum. Nah, sebab tersenyum itu yang mesti kita urai supaya bisa tersenyum, supaya bisa bahagia, supaya bisa tentram, supaya bisa mandiri. Sebabnya nanti banyak. Tapi kalau ditarik ujungnya cuma satu, memastikan Indonesia ke depan jangan sampai ada yang mohon maaf tidak sejahtera. Kalau dulu disebut dengan prasejahtera, sekarang namanya disil 1, atau kemiskinan ekstrim. Itu saja sebenarnya. Semangatnya itu. Jadi kalau kemiskinan ekstrim ini tidak ada, berarti insya Allah kita siap, namanya generasi emas Indonesia 2045. Nah, kira-kira 100 tahun Indonesia memastikan go ahead. Insya Allah kita siap menyambut global, menyambut yang hari ini berbahagia. Apapun tantangannya, Pak. Apapun tantangannya. Menyala Indonesia pokoknya ya. Tetapi juga tentu algoritma kita ditata. Algoritma pikiran kita itu harus positive thinking dan optimis. Makanya kita dukung terus ya, Pak ya. Saya termasuk yang punya aliran, saya ini orangnya optimis dan harus positive thinking. Semangat optimisme itu harus selalu dijaga, Pak. Iya, kalau negara dibangun dengan pesimis agak berat. Saya pribadi selaku Haji maupun sebagai karena menteri pesimis tentu, juga energinya udah negatif kan, Pak, kalau pesimis. Gitu. Kalau saya optimis, karena ya negara akan maju itu kalau dibangun dengan optimisme. Yang kedua, negara akan maju dengan dengan positive thinking. Persoalan ada negative thinking yaitu bagian yang kita hormati dan itu bagian dari dinamika, bagian dari demokrasi, kita hormati. Tetapi tentu saya sebagai pembantu presiden membangun optimisme bahwa insya Allah Indonesia akan baik-baik saja. Termasuk stunting stunting kita urus, MBK khusus ibu hamil, ibu menyusui kita urus, banyak yang kita urus, tapi jelas pasti outcome-nya tertata dengan baik, dan tentu ini tidak hanya omon-omon, betul, harus nyata, betul, harus kelihatan, bahasa Jawanya ketok moto. Apa tuh, Pak? Ketok mata itu kasat mata. Jadi terpampang nyata. Makanya Pak Wihaji, ini rasanya banyak hal yang masih bisa kita elaborasi gitu untuk membicarakan ini ya. Tapi ya waktu kita terbatas. Pak Wihaji juga waktunya terbatas tentunya. Harus melanjutkan pekerjaan lainnya begitu. Tapi makasih banyak Pak Wihaji. Saya terima kasih ya. Terima kasih banyak. Sebenarnya masih banyak yang mau saya ceritakan. Iya, benar. Kayaknya harus kita lakukan di kesempatan-kesempatan selanjutnya, Pak. Kita nantikan lagi kehadiran Bapak di sini untuk ngobrol. Dan
dan cerita sama Saya kita terima semua kasih juga ya buat teman-teman, sukses selalu. Siap. I love my country. Insya Allah Indonesia akan baik-baik saja. Mhm. Tentu diawali dengan optimisme dan positive thinking. Sukses Thank you, Pak buat Wi Haji. Detik Sore, Terima Mas kasih. Edo dan Eza. Eiza. Ingat sekarang. Terima kasih.